kami yang di kerajaan surga, yang kami sembah, yang kami muliakan, Yesus Kristus adalah Bapa kami. Pada pagi ini kami datang ke ibadah untuk mendengar sabda firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang membuka hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Hati kami terarah kepada-Mu dan minta belas kasihan dari-Mu untuk beri kekuatan kami supaya kami mengerti setiap kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Pimpin kami dan sertai kami semua karena kasih karunia Tuhan yang sudah menyertai kami. Kami butuh Tuhan. Kami juga butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh tumpangan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Oleh ibadah ini kami mendapat kekuatan baru melalui firman-Mu yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan, penuhi kuasa-Mu kepada hamba-Mu dan pakai hamba-Mu pada pagi ini untuk menyampaikan setiap firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami dan kami semua siap hati kami untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita katakan amin. Silakan duduk semuanya. Salam semuanya. Ya, puji Tuhan, kita hari ini bisa kembali beribadah pada hari Minggu. Sepanjang malam kemarin hujan ya. Ya, kalau memang hujan biasanya itu kan cuacanya dingin ya. Cuaca boleh dingin, hati juga harus dingin. Betul, amin. Ya, jangan terlalu sejuk ya. Hatinya jangan terlalu panas ya. Karena banyak utang ya. Ada utang jadi panas pikirannya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai kecewa dan akhirnya frustasi. Jadi orang kecewa akhirnya frustasi. Kita belajar ya mengenai kecewa frustasi. Sini berapa banyak kecewa? Ya, ada kecewa? Oh, hebat ya. Oh, gak ada. Emang hebat ya. Gak pernah kecewa. Soalnya udah tua sih. Apa yang kecewa? Orang kecewa akhirnya munculnya frustasi, tahu gak? Nah, saudara-saudara, manusia ini lucu. Manusia adalah makhluk yang mempunyai intelek. Ya, manusia adalah makhluk yang mempunyai intelek, kemauan dan emosi, dan yang paling tinggi adalah manusia itu akan luas sekali tentang sebagai makhluk yang bisa punya kemampuan. Manusia kemampuan untuk berpikir. Manusia adalah mempunyai kemampuan untuk beremosional. Manusia ada kemampuan untuk sedih. Manusia mempunyai kemampuan untuk ingin mencapai kekekalan. Manusia mau mencapai kekekalan. Sebab manusia juga adalah manusia yang paling internal, karena manusia bisa ambil keputusan. Ya, beda dengan makhluk lain. Maka Tuhan mencipta manusia itu sangat luar biasa. Ya, beda dengan makhluk lain. Ya, contohnya binatang. Ya, binatang tidak mempunyai pengetahuan atau insting. Binatang juga tidak ada bencana binatang itu ingin mencapai kekekalan. Ada binatang mencapai kekekalan. Berkumpul binatang, ayo kita ibadah loh supaya kita ketemu Yesus supaya kekekalan. Ada binatang itu? Nggak ada. Ya nggak ada binatang. Saya nggak pernah lihat kecuali kartun ya. Tapi binatang nggak ada satu yang berkumpul untuk ingin mencapai kekekalan. Ya. Pada umumnya binatang itu cuma hanya butuh 3 hal. Satu yaitu apa? Makan. Ya, kemudian binatang itu makan, habis makan kalau dia sudah mulai dewasa, dia hubungan seks. Setelah hubungan seks dia tidur. Biasanya setelah tidur akhirnya lama-lama mati. Itu yang binatang yang ada. Nah, tapi manusia berbeda. Manusia mempunyai satu yang lebih tinggi daripada dia punya kepastian, adalah dia punya satu yang lebih tinggi adalah manusia itu mempunyai cinta. Binatang nggak punya cinta.
Ya, binatang nggak pernah cinta. Binatang itu dia setelah dewasa dia nggak peduli siapapun, mau mamanya, bapaknya, dikawinin aja. Nah, kalau orang kan kadang-kadang begini, orang mengatakan ini manusia gak tahu diri, berani kayak binatang gitu, orang macam kan? Kenapa? Karena itu untuk binatang sebenarnya dia nggak punya perasaan, ya, dia nggak pernah pandang bulu, siapapun dikawini, makanya orang sering marah-marah, kamu kayak binatang, nah itu kayak gitu kadang. Karena binatang seperti itu. Nah, kalau saudara nggak mau jadi binatang ya maka bertobat. Nah, saudara-saudara, jadi untuk itu kalau kita melihat kemampuan manusia punya cinta, iri, bisa punya lelah, ya, benci, keinginan marah, sedih. Nah itu semua itu diciptakan Allah sesuai dengan peta teladan Allah, seperti apa yang di Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia berupa menurut peta teladan Allah. Nah, tapi yang hari kita harus belajar ini tentang manusia itu, kenapa manusia itu sampai kecewa, kenapa manusia itu sampai frustasi. Nah, yang kita harus belajar pada hari ini. Kita akan lihat, saya nggak pernah khotbah di Mazmur, tapi pertama kali hari ini saya khotbah Mazmur. Saya akan bawa kita bersama-sama belajar dari kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud dengan puisinya. Mari kita lihat Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Mazmur 73 ayat 1 sampai yang ke-28. Saya akan baca ayat pertama, saudara baca kedua, dan terus bergantian kita membacanya. Nah, dengan judulnya adalah Pengumuran dan Pengharapan. Pengumuran dan pengharapan. Jadi sebelum kita baca, kita harus tahu dulu, ya, kenapa manusia itu bisa sampai kecewa. Manusia akhirnya kecewa tidak teratasi, akhirnya frustasi. Ya. Nah, di Mazmur itu juga menjelaskan bagaimana jalan keluarnya untuk supaya bisa menghadapi kekecewaan. Berkali-kali saya katakan, kita jangan berdoa untuk tidak ada percobaan. Tuhan, jauhilah saya percobaan. Kalau kecuali kau mati tidak ada percobaan. Manusia hidup pasti ada percobaan. Ya, jangan kamu doa, Tuhan jauhilah percobaan. Nah, itu orang yang doa seperti itu orang yang kurang mengerti tentang firman Tuhan. Kita harus doa, Tuhan berikan kuasa kepada hamba-Mu, berikan kekuatan pada hamba-Mu untuk menghadapi percobaan. Itu yang benar. Manusia hidup pasti ada percobaan. Betul? Kecuali kamu mati, gak ada percobaan. Nah, sekarang kita akan mempelajari dengan dua sisi, yaitu sisi pertama, kenapa manusia itu ya sampai kecewa dan sampai dia itu kecewa. Nah, bagaimana jalan keluar dari kekecewaan itu? Nah, ini ada dua tahap. Tahap pertama, kenapa manusia sampai kecewa? Tahap kedua adalah bagaimana jalan keluar. Jadi kita jangan udah kecewa tapi gak ada jalan keluar. Nah, kita harus, ini agak panjang khotbahnya, ya. Maaf ya, Bu Ain. Ya, agak panjang. Jadi gak bisa singkat. Ini soal dua sesi. Bagaimana pertama, kenapa manusia itu kecewa? Kedua, bagaimana jalan keluarnya? Jadi harus dua sisi kita khotbahkan. Nah, kita akan baca Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Saya akan baca ayat pertama. Perhatian baik-baik firman Tuhan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat kedua. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Karena kegemukan kesalahan mereka menyorot, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi.
Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan tanah. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Siapa keranggang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada ku ingin di bumi. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan kau. Ayat 28 kita baca bersama-sama. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruhkan tempat pelindungku pada Tuhan Allah, supaya dapat menciptakan segala pekerjaannya. Amin. Nah, kalau kita melihat dalam firman Tuhan yang ditulis oleh Mazmur Asaf ini, dalam firman ini, kita melihat dalam sisi dalam apa yang dikatakan ayat pertama itu oleh Tuhan melalui firman ini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang hatinya tulus, yang hatinya bersih. Benar? Hatinya tulus, hatinya bersih. Jadi umat Tuhan semestinya hatinya harus tulus dan bersih di hadapan Tuhan. Nah, kenapa hati manusia itu susah tulus, susah bersih? Kita salah contoh adalah umat Tuhan yang sering komplain. Saya pernah dengar komplainan beberapa umat Tuhan kepada saya. Dia katakan, Pak, saya mau tanya Pak, banyak orang juga yang tidak percaya Kristus. Ya, banyak orang tidak percaya Kristus, bahkan tidak pernah ibadah. Yang kerjanya adalah orang-orang jahat, orang-orang hidupnya selalu tipu, kemudian orang yang juga menguangkan dengan uang dan dengan bunga. Dibanding dengan kita, katanya, mereka lebih baik hidupnya. Ya, mereka lebih baik hidupnya. Kita tiap hari ibadah, baca firman Tuhan, doa, puasa, apapun kita lakukan saat teduh, tapi mereka lebih baik dari kita. Saya sudah berusaha untuk mengikut firman Tuhan, tapi kok menderita melulu, Pak? Ini pertanyaan, benar? Setuju gak pertanyaan saya itu? Nah, saya tahu jemaat saya setuju, karena banyak menderita. Ya kan, orang gak pernah ibadah, tipu menipu, enak-enak aja hidupnya. Nah, karena kita komplain loh dalam diri kita. Ya, adakah komplain seperti itu? Ada loh. Ya, kita wajar sebagai manusia yang selalu mempunyai satu hal yang merasa bahwa sebenarnya, ya jujur ya, kalau bertanya,
Tuhan itu ada nggak sih sebenarnya? Sampai kayak gitu loh, bisa sampai kayak gitu, ya, bisa sampai sejauh gitu. Nah, maka yang dikatakan firman Tuhan pada firman Mazmur ini mengatakan bahwa hati kita harus tulus dan bersih. Nah, baru kita bisa bicara sama Tuhan. Baru kita bisa satu adalah persekutuan dengan Tuhan. Baru Tuhan bisa merespon apa yang kita doakan. Nah, tetapi dalam praktek hidup kita sebagai umat Tuhan, praktek hidup kita, bukan kita nggak percaya Kristus, kita percaya Kristus. Bukan kita beribadah, kita beribadah. Tapi kita lihat sekeliling kita, mereka nggak pernah ibadah, mereka tukang tipu, mereka orang jahat. Hidup lebih baik dari kita. Ini kita masalah. Ini boceng ini. Oh, ini masalah ini udah mulai berontak boceng ini. Nah, bagaimana jalan keluarnya untuk kecewaan ini dan boceng ini? Nanti kita jawab. Kita simpan dulu. Taruh di samping dulu. Sekarang, yang kita melihat bahwa karena inilah maka kita merasa berontak pada diri kita, yang ditulis oleh Mazmur ayat ketiga. Mari kita baca ayat ketiga. Sebab aku cemburu kepada pemual-pemual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya, saya melihat orang itu lebih baik dari kita, sehingga menimbulkan sebagai anak Tuhan. Bukan kita nggak tobat loh. Siapa bilang nggak tobat? Udah tobat, udah dibaptis. Bahkan di rumah kita ada 20 salib. Ya, bahkan begitu. Alkitab banyak. Bukan gak tobat, jangan bilang gak tobat. Nah, ini hati-hati. Orang mengatakan, wah, kamu gak tobat. Nah, gereja kadang-kadang susah. Oh, kurang berdoa. Karena kamu kurang berpuasa. Kamu bakal mencapai firman Tuhan. Bukan. Ini manusiawinya, sifat manusianya yang muncul pada diri kita. Ya, melihat orang itu lebih baik dari kita. Dia gak percaya Tuhan. Nah, sehingga ada timbul sebagai anak Tuhan yang dihadapi suatu iri dan cemburu. Apalagi saya katakan, iri dan cemburu ini pada akhir zaman ini, ya, itu terjadi mana-mana. Kita merasa tidak puas, merasa tidak puas dalam hidup kita, merasa tidak puas. Maka karena merasa tidak puas, kenapa merasa tidak puas? Karena kita kurang mengerti tentang Kristus Yesus. Kenapa bisa terjadi pada kita iri dan cemburu kepada mereka? Karena kita kurang mengerti tentang Yesus Kristus. Yang kita pelajari semua adalah perkataan manusia, bukan firman yang kita mengertikan. Maka saudara, kalau perhatiin baik-baik, orang yang hidupnya dan sebagai anak Tuhan, yang dia ikut terus pengajaran Alkitab, dia ikut terus pengajaran kita, dia terus menerus memahami tentang siapakah Yesus Kristus, dan dia terus-menerus mengerti tentang penderitaan Yesus, dia terus mengerti tentang pengorbanan Yesus, dia mengerti tentang kematian Yesus, dia mengerti tentang kebangkitan Yesus, dia mengerti tentang janji Tuhan akan menjemput kita, maka kekecewaan itu akan berkurang. Karena dia berkurang mengerti. Maka itu biasa menyebabkan iri hati, menyebabkan cemburu, ya, karena kita kurang mengerti. Nah, kalau sudah terjadi satu keirihan pada diri kita kepada orang-orang yang di luar itu, maka kita hidup seperti di padang gurun. Orang yang hidupnya kecewa, hidupnya kering. Orang yang kecewa, hidupnya kering, seperti di padang gurun. Rasa gak hidup seperti padang gurun? Ya, kok rasanya gak enak terus ya? Ya, kalau hidup padang gurun gak enak terus kan? Ya, gak enak terus rasanya. Kering. Maka kalau selama ini kecemburuan dan iri hati itu dalam hidup kita, maka kita di dalam rembah kematian. Satu rembah kematian. Karena kering seperti di padang gurun. Dengan kering di padang gurun, maka kita mulai kecewa itu mulai pada pertama, kita bukan kecewa kepada orang lain dulu. Pertama kita mulai, ya, mulai meragukan Tuhan.
Yang tercatat pada ayat 11, mari kita baca. Mulai meragukan Tuhan. Mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Nah, sampai keraguan-keraguan, apakah Tuhan tahu aku menderita? Kayak gitu. Ya, kenapa Tuhan gak berkati saya? Ya, semestinya aku dalam Tuhan, semestinya aku harus diberkati dalam hidup. Maka orang sering pindah gereja. Pindah gereja, kenapa? Karena dia mulai risau, dia mulai sebenarnya dia bukan kecewa kepada orang, dia banyak kecewa pada Tuhan. Dia mulai pindah gereja. Itu pindah sampai seluruh dunia bergereja. Ya, kamu tidur sama salib pun, tidak perlu di kuburan Yesus yang di Israel kamu tidur pun, tak berubah. Karena pengetahuan tentang firman, pengetahuan tentang kebenaran itu nggak ada di dalam hatimu, tidak ada di dalam hidup kamu. Jadi sehingga itu terjadi satu keirian hati, terjadi kecemburuan sosial yang besar, sehingga kamu takut menyalahkan Tuhan, takut meragukan Tuhan, akhirnya kemana-mana. Maka sampai ini firman mengatakan, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Saudara-saudara, sering terjadi dalam hidup kita dalam sebagai anak Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh melayani, kita sungguh-sungguh ibadah, kita sungguh-sungguh doa, kita sungguh-sungguh baca firman Tuhan, maka banyak mengalami hal-hal yang tidak enak. Banyak mengalami hal yang enak. Tentunya semakin kita sungguh cari Tuhan, makin banyak orang fitnah saya. Semakin sungguh-sungguh cari Tuhan, bahkan banyak orang yang menegur saya. Semakin sungguh-sungguh cari Tuhan, bahkan saya terpuruk ekonomi. Ekonomi saya mungkin hadapi masalah, kurang diberkati. Saya sungguh-sungguh cari Tuhan, saya baik kasih persembahan yang benar, saya kasih perpuluhan benar, makan aku makin berderita. Coba lu bayangkan kayak gitu. Ya, akhirnya gimana kita? Nah ini penting nih masa. Makanya akhirnya orang bilang, waduh gereja ini bocor nih, gereja ini bohoki, gereja ini gak ada urapan, gereja ini gak ada kuasa. Maka kita harus pindah gereja yang pendetanya punya kuasa, yang bisa memulihkan berkat saya, memulihkan segala hal kekecewaan saya. Maka Anda selalu bergereja melihat pendeta mana yang punya urapan. Ya, itu terjadi. Kenapa orang harus pindah-pindah gereja? Kenapa orang harus cari pendeta-pendeta? Kenapa orang tidak cari Yesus? Karena tentang mengerti Kristus itu tidak jelas, abu-abu. Kenapa? Karena dia tidak jelas, makanya kecewa. Satu sisi yang kecewa, kenapa? Karena terjadi bergojek, sehingga dengan gojek itu buat Anda tidak melayani. Banyak orang pelayan di sini, banyak orang pelayanan. Ya sebagai orang pelayanan, banyak orang yang kecewa sama jadi orang Kristen. Karena melihat sifat-sifat manusianya. Ya, banyak pekerja-pekerja gereja di mana-mana mereka kecewa sama pendetanya. Banyak juga jemaat-jemaat kecewa sama pekerja-pekerjanya. Kan saya bilang, gereja ini gereja yang penuh dengan mujizat. Amin. Kenapa? Karena Anda masuk tidak pernah ada orang yang salam saudara. Benar? Gak ada kan? Anda masuk sendiri, pulang sendiri, gak ada yang urus. Ini gereja penuh mujizat. Kenapa? Karena sudah dewasa. Karena mereka semua datang cari Kristus, dia gak perlu dilayani. Betul? Gereja lain, waduh, pendeta pulang gak salam, besok gak datang lagi. Kedua, gereja lain, pendeta gak besuk, gak datang lagi. Kenapa? Karena mereka bukan mengadakan Kristus, mereka mengadakan kuasa pendeta. Pendeta dianggap jimat. Beda, sini luar biasa. Ketemu saya pun, ke WC pun ketemu saya. Gak kena. Kalau orang lain, saya lihat gereja lain ya, ketemu pendeta, oh Pak Pendeta, gitu. Oh sini enggak. Siapa lu? Wah, ini enak gitu. Jadi saya juga jalan. Siapa lu juga? Jadi enak juga. Ini enak. Ini sama-sama itu jadi apa? Kebiasaan.
Kebiasaannya kita di jalan pun, Anda nggak kenal saya nggak kenal. Siapa? Nggak tahu. Mati urusanmu. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Kenapa? Semua kita ada Kristus. Nah, ini kedewasaannya. Nah, saudara-saudara, kita lihat contoh Alkitab. Yohanes Pembaptis, dia sungguh-sungguh melayani. Bahkan dia di penjara. Dia di penjara. Nah, sehingga kekecewaan ini sebelum sampai frustasi, maka kita sebagai umat Allah yang tidak mengerti tentang kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan kenaikan Yesus di surga, dan bagaimana Kristus dengan menginjil tentang Dia sebenarnya, maka di dalam hati kita sulit sekali bersih, dan sulit sekali mempertahankan hati yang tulus, sulit sekali mempertahankan hati yang bersih. Ketika kita mulai kecewa sama Tuhan, maka kita merasa sia-sia. Semua sia-sia. Sulit mempertahankan hidup sebagai hati yang bersih dan jujur, sehingga kita mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita. Hidup kita terpuruk, dan seakan-akan Tuhan tidak akan jawab, dan Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Kecewa sama Tuhan, dan buat hati kita menjadi beku seperti es, seperti frozen, menjadikan kita hidup seperti suam-suam. Ya, suam-suam artinya tidak semangat. Ya, suam-suam kuku ya. Saya juga nggak ngerti sampai sekarang suam-suam kuku itu apa. Hah? Tangannya kuku ya. Nah, apa hubungan kuku dengan suam-suam? Nah, saya juga nggak gitu paham itu sebenarnya. Ya, nah, suam-suam kuku, kau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, atau aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi suam-suam kuku. Itu gak enak. Hidup tapi seperti gak punya gairah. Anda ibadah tapi tidak bergairah. Kenapa? Karena kecewa banyak sekali. Anda tidak tahu bahwa Anda sudah masuk dalam kekecewaan. Anda tidak sadar. Anda nggak tahu. Anda kelihatan ibadah baik-baik, Anda kelihatan berdoa baik-baik, Anda nggak tahu Anda itu sudah masuk dalam tahap namanya orang sakit. Ya, orang sakit. Ada dalam hati kamu kecewa, lu jujur ngomong sama Tuhan. Ya, coba pikir dan coba kamu renungkan. Sebenarnya kamu kecewa gak sih? Pikir baik-baik. Kenapa? Banyak doa kamu yang kamu minta nggak dijawab. Ayo jujur. Ayo jujur. Banyak doa. Yang pertama lu minta ini loh, saya tahu. Gak jawab. Nah, ini. Ya. Ya, banyak minta ini. Siapa gak minta ini? Tunjuk tangan, ayo. Ya. Banyak permintaan lu gak jawab. Sebenarnya jujur ya, kamu sudah kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena terjadi dalam jarak dalam satu suam-suam kuku itu tidak ada semangat lagi, karena kecewa itu menyimpul terus. Apalagi orang yang sakit, waduh kecewa. Saya ada cerita ada satu gereja, ada satu pemain gitar yang di Aymayan, ya kayak Victor gitu. Oh semangat terus. Yang melayani pagi siang malam, KKL dia ikut lain apa lain, wah semangat luar biasa. Suatu hari dia kena stroke. Dia. Dia marah. Saya melayani siang dan malam. Saya ikut KKL semua, saya kerjakan pekerjaan Tuhan. Kok aku bisa kena penyakit itu? Sehingga saya nggak bisa lagi bergerak. Sehingga dia nggak keluar rumah, dia kecewa, dia nggak mau ke gereja. Dia kecewa. Dia bukan kecewa pada gereja, dia kecewa pada Tuhan. Wah, kenapa saya bisa kena itu? Akhirnya istrinya ada anak 12 tahun, dia nggak melayani. Untuk Tuhan membuat semangat suaminya untuk mau melayani, walaupun dengan keadaan stroke, tapi tak melayani. Suaminya tak mau. Akhirnya ada malam Natal waktu itu,
Mereka minta suaminya untuk melayani. Dengan keadaan itu nggak masalah. Suaminya tetap gak mau, akhirnya mama istrinya sama anaknya berdoa pada Tuhan. Doa. Akhirnya suaminya melihat istrinya begitu serius berdoa dan anaknya begitu serius berdoa. Akhirnya suaminya mau melayani di mana-mana. Waktu dia masuk gereja, semua orang kaget dengan keadaan studi ini. Kemudian mulai kita, dia mau main setengah mati. Dengan bercucuk air mata karena kecewa sama Tuhan, tapi dia coba usahakan main. Tanpa kita semua sadar, melihat dia punya cacat, tanpa kita tahu apa yang terjadi. Dia main, akhirnya dia bisa main. Akhirnya dia sembuh total. Kenapa? Karena kita gak boleh kecewa Tuhan. Tuhan begitu baik pada kita. Tanpa Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, tak ada satupun kita bisa selamat. Tanpa Yesus Kristus yang mengasihi kita, gak ada pertolongan dalam hidup kita. Jangan harap kamu bisa ditolong. Ada orang tolong kamu, kecuali Tuhan yang menolong kita. Nah, saudara-saudara, saya sendiri juga pernah kecewa sama Tuhan. Jangan bilang enggak, saya pernah. Iya, saya jujur, saya pernah. Ya, waktu saya jadi pendeta, saya jujur. Saya lihat jemaat saya kok gak ada limau semua. Tahu limau? Bahasa limau itu bahasa apa ya? Bahasa Inggris apa ya? Bahasa Indonesia apa? Sopan santun. Bahasa Inggris itu pucetang. Waduh, saya sedih. Jemaat gak ada limau, gak ada sopan santun. Kemudian, ya kayak kita ibadah selalu di hutan gitu. Saya sedih. So saya bilang sama istri saya, sebenarnya Tuhan panggil saya kan jadi hamba Tuhan. Satu ya, ini kesaksian diri saya. Kenapa layani gak maju-maju sih, kayak gitu-gitu aja terus ini? Ya, buka gereja sana, jalan, tapi orangnya tutup sendiri. Kenapa tutup? Orang nggak mau datangnya tutup sendiri. Saya kecewa loh, kecewa. Ini manusia normal kecewa sama Tuhan. Apakah Tuhan itu memilih saya atau enggak sih? Itu sampai pikir begitu. Ya. Saya tahu korban Tuhan. Saya mengeluarkan semua uang saya untuk pelayanan. Tapi kenapa sih itu jemaat gak berkembang terus? Kenapa sih pekerja seperti ini sih? Ya, sunyinya bertahun-tahun lagu-lagu memori terus sih. Padahal lagu banyak sekali baru tapi gak boleh nyanyikan. Lagu memori itu semua lagu-lagu yang tahun 68, tahun 65. Memang cuma saya tua-tua semua, Pak. Wah, nangis aku. Tuhan, kenapa gitu, Tuhan? Ya. Komplain sama Tuhan, kira-kira begitu ya. Komplain saya secara normal seperti manusia seperti itu. Jadi saya nggak boleh bilang kecewa hanya cuma saya enggak saya kecewa gitu. Terus bagaimana Tuhan? Saya nggak mau layani lagi Tuhan, bisa nggak saya melayani? Biar gereja ini digembalakan orang lain. Tapi saya tetap dukung dalam finansialnya Tuhan. Bisa nggak Tuhan? Saya mau komplain sama Tuhan seperti itu. Nah, saya mau kembali bisnis. Ya, Tuhan, bisnis saja, tauke aja sudah. Gak jaki saya bilang. Ya, tauke kan gaya enak kan? Tauke enak. Waduh. Pendeta itu di mana-mana cerita orang kalau makan restoran. Nah, ya, itu bawa mobil bagus, nggak tahu diri. Semua orang dari persembahan kita. Waduh. Ya, itu pakai bagus. Waduh, ini juga sepatu baru beli kurang ajar kemarin baru kasih persembahan cepat beli sepatu. Salah. Ya, di pendeta semua dicerita orang. Waduh, sedih aku. Karena saya tahu teman-teman saya jadi pendeta itu yang susah-susah punya. Waduh, setengah mati dicerita orang terus. Nah, ada yang sudah gantung diri, ada yang lari, ada yang sudah jadi jual handphone, ada, ya, ada yang gak kuat lagi, akhirnya jual handphone dia. Dicerita itu gak kuat, akhirnya jual handphone, ada yang lari, ada yang gantung diri, ya, banyak seperti itu. Waduh, Tuhan gimana? Saya cerita Tuhan. Aing bilang, waduh, gimana ya? Jangan kamu kecewa, saya pun kecewa. Waduh, kecewa. Pas saya bilang, pas. Udah, pokoknya saya nggak mau layani lagi. Saya bilang, saya rasa saya nggak dipakai untuk Tuhan menjadi hamba Tuhan.
Saya rasa bukan. Kenapa? Karena kau jadi hamba Tuhan kok menderita melulu. Pendeta lain saya bilang, ini contohnya. Saya akhirnya komplain. Pendeta lain gak sekolah, ya ngomong gak sembarangan, tiap hari doang simsalabim, duitnya banyak. Benar? Kita doa ya, sini gua doain. Simsalabim, doa kamu sembuh. Simsalabim, usaha kamu ramai. Simsalabim, semua lancar, berkat berlimpah, duit menunggu, hidup kaya. Saya bilang, mobil banyak, rumah banyak, deposito di bank banyak, sampai Eropa, sampai Singapura semua deposito. Saya bilang, Mak Ing begitu. Kita ini datang gereja, tiap hari gemetaran kakinya. Kenapa? Harus ke ATM. Tadi ada ke ATM, kau jatuh. Tadi kau ATM, kau kebanting tadi. Kan tiap pagi kau ke gereja, aku mesti ke ATM. Kenapa? Karena kau ke ATM kan semua mau bayar. Aku mesti ke ATM pagi-pagi. Tadi gua ke ATM Mandiri, itu gua nggak injek dia punya depan itu. Jadi gua injek, buah, jatuh bang. Buah lu, sakit sampai teriak-teriak aku. Tolong sakit. Aing turun. Akhirnya karena kebeli Cina. Itu bukan sekali jatuh, saya beberapa kali jatuh dari ATM. Beberapa kali sini waktu BCA Timur saya juga jatuh sekali. Kena injak, banting juga. Ambil uang, setelah kita ambil uang, kita khotbah, selesai kita harus bayar ini, pulang sampai ke pintu pun di stop orang. Pak, anak gua sakit, gua keluar lagi. Pak, tolong beli peti, gua lagi. Kalau bisa, sampai kalau saya buka, saya buat ranjang SD. Kok bisa sampai seperti itu? Hampir enggak. Tadi kau isi aja, mana itu orang? Itu. Saya enggak sakit perut. Mau buka kunci ini. Stop Pak, kenapa? Istri gua sakit. Udah nanti kau mau lasik aja dia bilang. Saya kau isi loh. Saya mau udah sakit perut. Itu masih di stop. Gak pernah tenang saya. Maka saya bilang istri saya, udah gak usah ada pendeta aja sudah. Udah ada pendeta aja. Ini benar kejadian. Tapi kecewa itu menimbulkan dalam hati kita bergejolak. Sehingga saya juga pernah komplain Tuhan seperti itu. Akhirnya saya bilang aku dagang aja. Saya beli tiket mau ke Cina. Ya, coba bayangkan. Cina untuk dagang lagi. Tapi hati gua gak enak. Hati saya gak enak sekali, gak bisa tidur. Hati saya gelisah, hati saya kacau terus. Gak enak. Saya mau tinggalkan jemaat semua. Saya mau suruh pendeta lainnya khotbah jadi gembala sini aja. Ya, biar dia tahu. Biar dia tahu. Ya saya mau istri saya begitu. Ini dia rasain. Akhirnya ya sudah. Waduh gak enak. Dengan gak enaknya, istri saya bilang, gak bisa kamu. Kalau kamu gak bisa tidur, kalau hati gak enak, gelisah terus, ya lebih baik kamu minta ampun sama Tuhan. Kembali, tarik ngomongan kamu kembali. Jadi pendeta lagi. Dengan itu, akhirnya saya besok mau berangkat ke Hong Kong naik Cathay Pacific. Saya udah beli tiket, mau ke Cina, mau usaha import barang. Ya saya siapin kontak-kontak teman-teman saya di Cina, saya ada kontak semua. Saya mau ke sana berdagang. Tapi satu hari sebelum berangkat, saya merasa gak enak, saya sujud sama Tuhan, saya minta maaf sama Tuhan. Tuhan, gak jadi dagang lah. Aku kembali lah jadi hamba Tuhan. Nah, langsung saya menangis sepanjang hari. Ya, tapi menangis bukan karena sedih, menangis sukacita. Nah, lu belum pernah gak menangis sukacita? Belum kan? Kasihan lu. Nangis karena banyak utang, nangis karena saya suka cinta, itu lain. Ada orang karena banyak utang, karena banyak beban, lain tuh. So kamu nangis karena suka cinta, belum pernah ya? Benar? Kasihan kalau belum tobat dulu. Itu nangis, suka cinta. Terlepaskan beban saya. Tapi air mata keluar terus, sampai naik pesawat masih ada nangis, utain. Di situ saya tahu bahwa gak bisa, saya harus melayani dengan sungguh-sungguh hati saya. Maka dengan cara itu apa? Kenapa kita bisa sampai mau buang semua? Kenapa kita sampai mau lari semua? Kenapa kita sampai kecewa? Karena maka firman Tuhan dikatakan Mazmur 16 mengatakan, mari kita baca. Yang 16, Mazmur 37:3, 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya,
hal itu menjadi kesulitan di mata. Jadi ketika kita kecewa, mata kita ditutupi sesuatu. Kita gak bisa melihat keberadaan Tuhan lagi. Kita gak bisa melihat Tuhan itu hidup. Gak bisa lihat lagi. Ketutup mata kita. Ketika kita kecewa, maka kita ketutup mata kita. Sehingga kita gak bisa lihat lagi. Ya, mata, kalau kita hati kita kecewa, maka mata kita gak bisa lihat lagi sesuatu yang di depan. Gak bisa lihat lagi. Kita gak bisa lihat firman Tuhan hidup. Kita gak bisa lihat. Sebab Tuhan itu selalu menopang kita, mengasihi kita. Kita gak bisa lihat itu. Bubar semua. Karena mata ditutup oleh sesuatu. Sehingga maka terjadilah ya satu hal yang tidak bisa tahu. Maka kita itu gak bisa mengerti lagi tentang Kristus. Nah, ada juga orang yang sombong, orang yang masa hidupnya sombong, itu juga mata ditutup. Dia gak bisa lihat. Nah, bahkan kita juga kalau udah tutup, di mata kita ditutup sesuatu, kita gak bisa lihat jawaban Tuhan. Gak bisa lihat jawaban Tuhan. Gak bisa lihat jawaban Tuhan. Ada satu lagi, orang yang hidup penuh dengan ketakutan. Kalau orang hidup dengan ketakutan, dan sulit juga melihat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Maka saya katakan, ketika kamu percaya Kristus dalam hatimu, engkau harus percaya Kristus sebagai Allahmu yang hidup. Engkau harus percaya Yesus Kristus yang mati untuk menebus dosamu. Dan dosamu sudah harus ditutupi, sudah gak ada. Tidak ada masa lalu kamu lagi, sudah selesai. Kita harus percaya Kristus yang pimpin kita hidup dari sekarang sampai ke kekekalan selama-lamanya. Ini yang harus ada dalam hati kita. Kalau nggak ada itu, maka kekecewaan itu menimbulkan mata kita ditutupnya sesuatu, kita nggak bisa lihat. Sehingga kita kecewa sama siapapun. Sama orang kita kecewa, sama siapapun kecewa. Oh, sama Tuhan kita kecewa, atau sama orang nggak kecewa? Betul? Saya mau tanya saudara, kecewa gak sama orang? Hah? Kecewa? Kecewa. Ayo paling kecewa sama orang. Semua orang dia benci. Atau suaminya dia benci, gak ada yang kata. Ya, kecewa sama orang. Nah, ketika kita kecewa sama Tuhan, maka semua orang kita kecewa di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, semestinya kita harus setiap hari berkata kepada Tuhan begini: Tuhan, bukakan mata kami supaya kami bisa melihat tuntunan Tuhan secara nyata dalam hidup kita. Sebenarnya kita harus berdoa begini: Tuhan, bukakan mata kami supaya kami bisa melihat tuntunan Tuhan secara nyata dalam hidup kita. Harus doa begitu. Memang kita bukan buta rohani. Kita nggak buta. Kita buta rohani sehingga kita nggak bisa melihat karya Tuhan. Kita nggak bisa melihat Tuhan tuntun kita. Kita nggak bisa lihat Tuhan menopang kita. Kita nggak bisa lihat Tuhan menyertai kita. Kita Tuhan lagi menyempurnakan kita. Kita nggak bisa lihat. Kita buta rohani. Kita paling masalah ketika jiwa kita terganggu dengan kecewaan itu. Banyak orang kekecewaan mengganggu jiwa. Ya, jiwa mengganggu. Kecewaan terlalu besar. Anda tidak tahu, tidak sadar. Anda bisa jadi gini, jadi orang yang paling galak. Anda bisa jadi orang yang paling ngomong kasar. Anda tidak akan menjadi orang yang jahat. Anda menjadi, karena Anda tidak tahu kekecewaan pada diri Anda sedikit demi sehari, sehari demi sehari, sebulan demi sebulan, setahun sebulan, sekarang tertumpuk. Ketika kita waktu bertobat, percaya Kristus, kita bukan percaya Kristus, kita percaya manusia itu, pendeta itu bisa memberkati kita. Pendeta itu punya kuasa, bisa menolong kita. Akhirnya kita kecewa lagi. Ternyata pendeta juga bulat. Nggak sempurna, pindah gereja lagi, kita ibadah lagi, mau ini cara ini, yang penting bisa berkat. Nggak ada lagi, pindah lagi, ya. Takutnya kamu mati nanti, ya. Nggak tahu mau pindah kemana. Kenapa ya pindah? Nah, saudara-saudara, pada zaman sekarang ini orang sering sekali, ya, merasa
tidak bersalah. Pertanyaan lagi, kenapa dia merasa tidak bersalah kepada Tuhan? Banyak sekarang zaman sekarang tidak bersalah kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah ke gereja. Pada umumnya semua bilang, saya sudah ke gereja, saya sudah berikan persembahan, saya sudah berikan perpuluhan, saya nggak rasa masalah. Tapi kamu tidak sadar, di hatimu gak ada tulus, di hatimu gak bersih. Hatimu tidak tulus, hatimu tidak bersih. Yang tahu hatimu itu Tuhan, bukan saya. Ada orang di gereja ini beri persembahan, beri perpuluhan, apapun dukung gereja. Dia kelihatan seperti orang rohani, tapi dia gak pernah percaya Tuhan. Dia percaya bahwa dia sudah beri persembahan, dia berikan perpuluhan, dia sudah lakukan terbaik. Saya gak berani salah Tuhan, padahal dia setiap hari kecewa sama Tuhan. Anda tahu gak akibat orang kecewa sama Tuhan? Anda gak tahu. Mana saudara? Maka kalau selalu banyak kecewa, nanti ujung-ujungnya kita jadi pahit hati. Kalau jadi pahit hati, itu udah masuk frustasi. Gak usah pahit hati, jangan sampai pahit hati. Maka ayat 21 mengatakan, mari kita baca 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasa. Jangan sampai. Kalau sampai ke pahit hati itu kecewa dan sudah besar sekali. Nah, sekarang kita cut. Kita bicara kecewa-kecewa yang habis-habis. Sekarang kita harus cari jalan keluar. Bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana jalan keluar dari kekecewaan yang kita ada dalam hidup kita? Bagaimana jalan keluar? Kita kembali ikut apa yang dikatakan Alkitab diajari pada ayat yang ke-17. Mari kita baca ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, Alkitab mengatakan bahwa bagaimana jalan keluar dari kekecewaannya adalah kita harus bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan yang dikatakan bahwa kita harus bisa menerima. Karena manusia diberi kemampuan, manusia diberikan otak, pikiran, manusia diberikan jiwa, manusia diberikan roh. Maka manusia punya perasaan, manusia bisa berpikir, manusia bisa ambil keputusan. Manusia sudah diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita harus lebih sering mendengar firman Tuhan daripada mendengar banyak suara-suara manusia. Kita lebih banyak mendengar suara firman Tuhan atau suara manusia? Suara manusia. Sering sekali kehidupan kita mendengar banyak sekali suara-suara manusia di sekitar kita, sehingga kita tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Contoh, semakin sibuk dalam pekerjaan, akhirnya kita gak bisa dengar suara Tuhan. Ya, semakin sibuk pacaran, kita gak bisa dengar suara Tuhan. Jangan bilang pacaran yang anak muda, yang tua-tua seperti Aceh itu gila itu. Yang pacaran bukan anak muda sekarang, yang tua-tua itu yang mengerikan. Ya, kelihatannya orang seperti apa, seperti om-om, seperti orang bapak-bapak yang baik, tahu-tahu genit dan tampil. Itu jujur aja. Ayo tanya saya masih genit gak? Saya bilang kamu lihat. Dia baik genit ya? Saya bilang lihat dulu. Ya. Kalau nimbar gak berani genit-genit. Di luar, ya itu kan tergantung. Gimana? Nah, dia bilang gitu. Sampai itu genit ya? Dia mau tanya, hah? Enggak? Oh, mati lasa lu. Kita teruskan ya. Bagaimana jalan keluar dari kecewa ini? Maka kita harus sering mendengar firman Allah, mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan ada firman yang kita harus dengar. Sehingga kita banyak berkomunikasi. Maka saya bilang, apa yang dikatakan Daud itu benar. Di Mazmur 1 ayat 1. Ya, baca. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagia orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa,
dan tidak duduk dalam kumpulan. Ini penting sekali kita hidup itu. Sekarang sudah usia sebagai anak Tuhan, kita bergaul pada siapa? Itu penting. Maka saya bilang, kalau kita itu bergaul pada orang yang banyak sekali mendengar suatu hal atau banyak sekali beribadah, kita otomatis banyak dengar pengetahuan tentang Allah. Benar? Kalau kita banyak bergaul pada orang yang suka-suka bergamot, atau suka-suka pergi shopping, akhirnya kita banyak dengar. Tergantung. Hidup tergantung kita bergaul sama siapa. Kita nggak bilang bahwa kita ini orang rohani, enggak. Kita bergaul siapa. Kalau kamu banyak bergaul orang puasa, maka tiap hari puasa. Kan saya pernah ngomong, kenapa kamu gitu? Kurang berpuasa, puasa lagi. Kurang berpuasa, puasa lagi. Ya, akhirnya ketemu kamu pucat-pucat duduk satu. Ya, kenapa bergaul siapa? Ini penting. Kalau kita bergaul pada orang yang terus-menerus mau belajar, terus-menerus mau memahami firman Tuhan, akhirnya kita banyak pengetahuan tentang firman Tuhan. Ya, banyak pengetahuan tentang firman Tuhan. Orang yang banyak baca, banyak mengerti. Ya. Orang yang banyak menulis, banyak memahami. Orang yang banyak dengar, juga banyak memahami. Orang yang melamun, jadi bodoh. Banyak melamun. Ya. Gak boleh melamun. Jangan melamun. Banyak baca. Maka saudara-saudara, banyak kita tidak bisa menikmati atau kita tidak bisa menikmati keintiman dengan Tuhan karena banyak masalah di pikiran kita. Salah satu adalah faktor ekonomi. Ya, semua orang kalau begitu ekonomi masalah, keintiman Tuhan sudah susah dekat. Ya, jujur aja saya lihat bahwa keintiman kita dengan Tuhan ketika kita punya ekonomi tergoyang, ya, lagi krisis ekonomi ataupun kita lagi hadapi keuangan yang menipis dan juga keuangan yang tidak memadai, maka kita keintiman Tuhan itu susah kita dekat. Siapa bilang kita susah bisa dekat Tuhan? Sulit loh. Ya, orang yang susah gak gampang dekat Tuhan. Kenapa? Karena dia beban. Bagaimana dia dekat? Dia pasti mau ingin Tuhan tolong dia, betul? Dia ingin tolong Tuhan. Tuhan tolong apa? Tolong sekali pulihkan uangnya. Bagaimana dia bisa mengerti tentang kematian Kristus, tentang kebangkitan Kristus, tentang kedatangan Yesus? Dia gak bisa memahami itu, terlalu jauh, gak bisa dia pelajari itu. Maka dia butuh kekuatan dengan cara yang bisa membangun dia dengan cara yang itu ya uang semua. Ikut motivasi seperti apa? Ikut dengan namanya motivator, benar? Di TV ada berpikir positif, ada motivator. Ya, kenapa manusia sampai harus ikut motivator? Ikut dengan motivator supaya berpikir positif. Ya, berpikir positif. Maka gereja yang berkhotbah tentang motivator itu laku. Karena orang udah capek hari Senin sampai Sabtu. Ya, Minggu mau motivasi. Dasar gereja itu masuk satu gereja. Semua angkat tangan. Hari ini kita diberkati. Hari ini kita bagi. Semua gereja, jemaat angkat tangan. Hari ini diberkati. Hari ini kita begini. Pulang. Berkat gak? Ada? Nggak ada. Pulang tak habis duit. Nggak ada. Karena dia bermotivasi. Nah, kalau kita mengerti betul-betul kita mengikuti setiap apa yang diajarkan firman Tuhan, bukan bermotivasi. Kita harus intim dengan Kristus. Keintiman dengan Kristus itu ada dalam hati kita kalau kita bisa memahami tentang firman-Nya. Maka kata tadi ayat yang tadi katakan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi masuk ke dalam firman-Nya. Kita hidup harus cemplung diri kita dalam firman. Bagaimana cemplungnya? Firman itu harus ada dalam hidup kita, dalam pikiranmu, dalam hatimu. Seperti saya katakan kepada saudara waktu kemarin, bahwa terjadi kita kalau kita percaya di atas kita ada Tuhan yang selalu menempang kita. Kalau ada Tuhan, maka kita jangan jadi Tuhan. Kita kerjakan apa yang kita kerjakan. Gak bisa kita kerjakan, kita pakai Mazmur 37 ayat 3 sampai ke 6. Masih ingat Mazmur ayat 37 ayat 3 sampai 3 ke 6?
Ingat tak? Udah lupa mau juga kok bang. Waduh memang bang. Baca-baca bang ini. 1, 2, 3. Ini harus baca berkali-kali. Baca. Baca berkali-kali. Kenapa? Saya sebagai gembala saudara harus ulang-ulang ingatin saudara. Seperti mama saya ingat saya makan, mandi itu berkali-kali. Karena kita harus ingat di atas kita ada Tuhan. Jangan kamu lupa. Kalau kita gak pernah masuk ke dalam dia, kita gak ada firman yang menguatkan kita. Yang ada adalah kata-kata manusia. Kalau kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, artinya kita firman itu masuk dalam hidup kita, maka ada firman dalam diri kita. Kita selalu ingat, oh, ya, berarti kita sekarang gak boleh kecewa, kita harus serahkan semua kepada Tuhan. Ya, mau percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik, diam dalam negeri dan berlaku setia. Bagi kita sukacita sama Tuhan aja sudah. Ya, kemudian percaya kepada Dia, ya. Dan serahkan semua kepada Tuhan. Dia ini ada dalam hidupmu karena Anda percaya yang berkuasa ada bersamamu. Itu Yesus Kristus yang mati untuk kamu, yang bangkit untuk menyelamatkanmu, menyatakan Dia hidup, yang akan memberikan Anda kuasa, yaitu Roh Kudus yang menaungi Anda. Ya, Anda memahami itu dengan sempurna dengan Tritunggal Allah, maka Anda kuat sekali iman Anda. Kenapa harus kecewa? Hidup itu kekecewaan membuat kita terpuruk dalam segala hal. Rumah tangga tidak bahagia karena kekecewaan. Kecewa sama suami, kecewa sama anak, kecewa sama istri. Rumah tangga gak bisa bahagia. Ya. Ya. Jangan sampai kecewa ada dalam diri kita. Bukan kita gak bertobat. Nah, ini sering orang pendeta ngomong, kurang bertobat. Bukan, siapa yang gak bertobat? Udah bertobat. Dibaptis bukan Jakarta aja, Sungai Yordan pada berenang sana loh. Bukan bertobat. Bukan itu. Pemahaman tentang Kristus itu. Hidupmu bukan hidup kamu lagi, tapi hidup kamu sudah menjadi milik Kristus. Itu penting dulu. Ya, apa yang harus kita kecewa? Nah, kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, ada orang yang tidak mau, gak mau, maka untuk menjadi intim sama Tuhan itu beda-beda. Ada orang yang intim sama Tuhan, ketika ditampar Tuhan masuk ICU baru intim dia. Bawa kambuan, ya intim Tuhan, sudah mau Q nih. Ada orang begitu, sudah masuk ICU. Kenapa? Dia gak bisa apa-apa lagi. Ada yang masuk rumah sakit baru mau intim sama Tuhan. Yang perlu kita intim sama Tuhan itu, kata intim itu adalah antara persekutuan kita dengan Tuhan, antara kita dengan Tuhan itu, berdekatan kita dengan Tuhan itu melalui firman-Nya, itu harus terus-menerus kita jalinin hubungan itu. Kan saya pernah ngomong waktu minggu lalu, di dalam semua manusia di dalam dunia ini, semua aktivitas manusia, ya, semua yang manusia jalankan, semua sumbernya datang dari Tuhan. Ya, contohnya kayak bilang kita lahir, kita nggak bisa pilih bapak kita siapa, benar? Kita lahir nggak bisa pilih. Kalau hari ini bisa kita pilih, aku tidak mau lahir kepada papa saya, mama ini. Saya pilih orang yang paling kaya di dunia atau raja minyak di Arab. Gak apa-apa jadi Arab, lebih kaya. Benar? Gak apa-apa. Benar? Kau bisa pilih. Itu sudah direncanakan Allah, aktivitas Allah. Jadi kalau gitu, berarti Tuhan itu benar-benar aktif buat kita. Dan cara Tuhan aktif kita itu harus punya konsep masuk ke dalam firman-Nya. Karena tidak ada jalan, bukan perkataan orang yang bisa membuat kita hidup, tapi firman-Nya yang membuat kita hidup. Bukan perkataan manusia, tapi firman membuat kita hidup. Jangan sampai kita masuk ICU baru kita mau intim sama Tuhan.
Ya, karena waktu itu berarti kita udah masuk, kita memaksa diri kita untuk intim. Ada orang yang sudah bangkrut baru dia mengintim dengan Tuhan. Ada orang menghadapi masalah baru mau intim sama Tuhan. Jangan. Saya akan contoh Alkitab. Saya katakan Tuhan itu hidup dan aktif. Kenapa? Saya akan contoh Alkitab mengenai Yosua dan Kaleb dan orang Israel. Menurut saudara, waktu orang Israel itu melihat tanah Kanaan sama Yosua dan Kaleb melihat tanah Kanaan, itu sangat beda. Orang Israel itu walaupun telah menerima mujizat begitu banyak, tapi ketika mereka lihat tanah Kanaan, waktu mereka datang, mereka takut. Mereka bilang, takut, ada raksasa semua. Kenapa? Nah, ini bukan mereka itu tidak percaya Tuhan. Keintiman mereka ada, firman masuk dalam diri dia nggak ada. Yosua dan Kaleb, dia bilang, apa yang takut? Nggak ada masalah, itu bukan raksasa. Saya ada Tuhan lebih besar daripada mereka. Nah, itu. Dia punya confidence, self confidence, dia percaya Tuhan itu lebih besar dari segalanya. Itu nggak ada masalah. Nah, cara pandang itu, kalau tidak ada bagi kita, maka semua kita merasa kecewa. Pekerjaan apapun, kalau kamu merasa tidak bisa memiliki, itu ayat 37, itu masuk 37. Ayat yang ke 3 sampai ke 6. Hafal itu, masuk ke dalam. Kalau nggak bisa hafal, catat besok makan aja sudah. Kalau kamu nggak rasa kecewa, ini baca terus. Yosua dan Kaleb melihat, ini bukan anak, ini bukan raksasa, nggak ada masalah. Ada Tuhan yang lebih besar daripada mereka. Dan aku disertai Tuhan untuk memasuk ke tanah Kanaan. Nah, ini harus ada pikiran kita. Daud menghadap Goliat, dia nggak takut. Ya, bagaimana kamu hadap King Kong? Nah, ini yang dalam diri kita, intiman dengan Tuhan itu harus kita pulihkan kembali. Di tahun 2016 itu harus pulihkan. Ya, mulai hari ini kamu coba duduk diam ya, bilang sama Tuhan, saya kecewa sama suami saya mulai hari ini tidak mau kecewa sama suami saya. Saya nggak mau kecewa pada anak saya lagi. Saya hanya mau intim dengan Tuhan. Nggak mau diri kamu. Tuhan buka mata saya supaya aku bisa melihat tuntunan Tuhan. Aku bisa melihat nyata Tuhan menyertai dalam hidup saya. Itu. Ngapain kecewa sama anak, kecewa sama suami, kecewa sama istri? Aduh. Ya, kalau kamu kecewa, maka lu frustasi. Ya, lu kecewa dagang, untuk apa kecewa dagang? Ya, memang bukan ada hoki mau gimana? Nasib kamu jadi pegawai ya terima aja. Gak bisa. Saya mau jadi bos, boleh. Enggak semua jadi bisa jadi bos, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nggak semua bisa jadi gembala, nggak bisa. Saya tahu nggak bisa. Maka kita nggak usah pusing. Oh Pak, saya mau kudeta gereja. Silakan. Ya kalau bisa jadi gembala. Kalau nggak mau silakan. Ya kalau gereja online boleh mungkin gereja ini silakan buka pintu. Gua antar pada helikopter. Gue pakai security antar ke depan. Kudeta lagi. Kita orang mau kudeta. Ayo hati-hati mereka kudeta. Apa ketawa? Ini kadang nggak masuk akal. Kudeta. Saya antar ke sini kudeta. Lu pikir ini apa sih? Ya, nggak ada kudeta ini. Nah, nggak gampang. Ya, kita juga nggak bisa. Jangan kau pikir, oh ini gereja orang besar, saya kudeta pendeta, saya duduk sana. Belum tentu orang mau ikut kamu. Kalau Tuhan tidak menyertai orang itu, Tuhan tidak membuka hati orang itu, Tuhan nggak tuntut orang itu, nggak mungkin orang itu ikut kamu. Semua itu karena kuasa Tuhan, bukan karena kita. Jangan kamu pikir bahwa saudara mau dengar firman Tuhan setiap Selasa, Jumat, dan Minggu. Kalau bukan Tuhan tuntun, saudara nggak mau dengar saya ngoceh apa. Mana mau? Ini semua kuasa Tuhan. Dan saya bisa bicara karena kuasa Tuhan. Tidak ada perlu dibanggakan dalam pelayanan ini. Semua karena kuasa Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara, maka ke Yosua dan Kaleb bisa melihat dengan jelas pimpinan Tuhan. Nah, kita masuk yang kedua, yang bagaimana jalan keluar
dari kekecewaan ini? Pertama, masuk dalam firman. Maka firman itu harus baca, belajar. Eksposisi itu paling bagus kamu belajar setiap hari Jumat. Harus ikut terus. Nah, kemudian kedua adalah belajar mendekati diri dengan Tuhan. Ayat 23. Masuk 73 ayat 23. Tetapi aku tetap dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Jadi kita harus mendekat diri, bukan Tuhan dekat kita, kita yang dekat Tuhan. Saya pernah khotbah minggu lalu, saya bilang Tuhan itu aktif, kita itu yang harus reaktif. Kita harus bertindak firman-Nya, maka Tuhan berespon. Gitu. Jadi kita yang harus datang kepada Tuhan. Jangan suruh Tuhan datang kepada kita. Ini salah pengertian ini. Ya. Kita harus mendekat diri kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan tunduk pada firman Tuhan. Taat pada janji Tuhan. Kalau kita sering mendengar kebenaran, maka kita bisa tunduk. Dan kita bisa taat. Ayat 24. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah, dengan mendengar nasihat firman Tuhan, maka kita bisa dituntun karena Tuhan berespon, sehingga kemuliaan Tuhan menyertai kita. Maka gereja saya sekarang hati-hati. Hati-hati sekarang pada zaman ini. Zaman ini bukan zaman biasa-biasa. Zaman yang luar biasa. Karena kecanggihan digital teknologi. Hati-hati tentang generasi ini. Hati-hati tentang gereja. Hati-hati tentang pengajaran. Karena kita tidak susah sekali membedakan mana pengajaran benar, mana pengajaran palsu. Benar saya bilang. Susah sekali membedakan mana pengajaran benar, mana pengajaran palsu. Contohnya khotbah. Ada yang khotbah sangat bagus sekali, membuat kita semangat, membuat kita sukacita, tetapi tidak membuai iman Kristus. Yang ada adalah tunduk pada firman Tuhan, tapi bukan tunduk kepada firman Tuhan, tapi tunduk kepada apa yang dikatakan manusia. Nah, ini masalah. Ya, zaman sekarang ini khotbahnya bagus, wah luar biasa, bagus, waduh, sangat membangun kita. Tapi tidak ada bangun imanmu dalam Kristus. Nah, ini masalah. Kita beribadah kepada Kristus, bukan manusia. Harus ada iman, buah iman Kristus itu dalam diri kita. Jadi kita akhirnya gak bisa tuntut pada firman, kita tuntut dari perkataan manusia. Pendeta, lamar, tahun 2016, tahun monyet, maka monyet akan datang. Maka untuk itu kita harus begini. Pendeta lama, tahun ini penuh dengan mujizat. Itu lamaran bohong semua. Lamar mujizat. Ya, dia lagi BU, tahu BU? Apa BU? Butuh duit. Jadi Tuhan kedua. Maka lihat, tahun ini ketua sinode kita mengatakan ada tahun penuh dengan kelimpahan. Yang kelimpahan bukan kita, dia. Kelimpahan. Itu namanya dia udah pikir, gua tahun depan mau beli apartemen di Singapura 8 juta. Kalau nggak gitu, gua nggak beli tahun kelimpahan, kemana hasil persembahan, betul? Gereja jemaat saya ada kira-kira kurang lebih 10.000. Satu orang kasih setiap aja. Wih, cabai ya. Gua hitung. Kalkulator saya nggak bisa isi loh. Ya, lu hitung. Ya, tahun kelimpahan. Maka untuk itu kita harus nabung. Percaya Tuhan ada di dalam hidup kita, Tuhan dalam gereja kita, maka kelimpahan ada. Ada gereja yang sosong kuku, tahun kesusahan, kesusahan pindah, kesusahan, tahun kesusahan pindah semua. Itu suka-suka dia ngomong, bukan mengajar. Jadi beda, sulit sekali kita beda mana yang benar, mana yang palsu. Nah, saudara tanya diri saudara selama beribadah, saudara tumbuh gak dalam Kristus? Tumbuh gak untuk percaya Kristus? Jika tumbuh, Anda teruskan ibadah ini. Gak tumbuh, cari gereja yang bisa buat kamu tumbuh. Itu benar. Kalau gak tumbuh. Buah mangga, buah pepaya.
harus tumbuh dalam Kristus. Nah, sehingga Anda mempunyai keinginan. Keinginan apa? Ayat 25. Ayat 25. Siapa kerangkang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuinginkan di bumi. Jadi keinginan apa? Keinginan yang ada dalam tubuh kau, dalam kehidupan kamu ya ada di Matius 6 ayat 33. Amin. Apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambah kepadamu. Jadi keinginan kamu adalah membangun, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan duniamu. Utamakan Tuhan dalam segala kehidupanmu. Utamakan untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Utamakan tentang bicara firman dalam hidup kau dan bicara gosip yang lain-lainnya. Itu ada dalam dirimu, keinginan itu ada. Kalau ketika imanmu tumbuh dalam Kristus. Kalau imanmu tumbuh berkat, ya cita yang enggak terus. Iman tumbuh dalam uang, enggak cita itu. Sekali lagi saya katakan, uang itu datang dari, saya percaya betul, uang datang dari Tuhan. Kalau Tuhan mau berkati kita, saya berkali-kali saya ulang-ulang gak bosan-bosan. Waktu kamu tidur, percaya gak kamu tidur? Ya. Karena pagi-pagi telepon orang, halo, kau kaya? Kau mau transfer gocapnya? Ada tuh. Kau kaya? Itu belum bayar. Wah, esensial loh. Berarti kamu mau ditagih bisa-bisa loh. Ya, itu semua dari hidup. Dia masa percaya berkat datang dari Tuhan. Maka kita itu harus dalam hadirat Tuhan, dalam firman-Nya. Berkali-kali saya ngomong. Ini saya sangat tekankan ini. Kenapa? Karena Tuhan diutamakan. Carilah kerajaan dahulu. Carilah kerajaan Allah dahulu. Ya. Dan the true kebenaran firman-Nya. Maka semua itu akan ditambah kepadamu. Orang boleh katakan tahun 2016 ini. Kita cari Tuhan. Yang bisa tolong kita Tuhan. Jangan kamu lihat lamaran. Jangan lihat bintang. Ya. Jangan lihat garis tangan. Saya bisa baca garis tangan. Saya tuh belajar. Kanan kiri dan bisa baca. Saya buka tahu, udah tahu. Saya bisa lihat hidung, kempes-kempes saya. Saya bisa lihat mata, bisa semua. Kita ada bukunya, nggak pernah belajar. Ada orang nasib tergantung burung, ada. Ada di Hong Kong nasib tergantung burung. Jadi tanya, cik, nasib gua apa bulan ini? Tunggal. Nama siapa? Nama, ya, umpamanya Aloy, ya, umur 45 tahun. Nasib apa? Dia kasih burungnya, burungnya keluar, tutup, ambil satu. Wah, sial kamu. Tembak belum tiga. Ya, hoki. Wah, sebagai baik sebahal. Udah. Kayak di Hong Kong saya lihat itu jalan di pinggir jalan, masa nasibnya ketemu burung? Semakin orang gila untuk mencarikan sesuatu untuk hidup dia nggak ada arah, nggak ada. Makanya hidup kamu kalau kering, hidup kamu seperti padang gurun, maka kamu tergantung monyet, tergantung burung, tergantung apa semua. Karena kamu tidak ada kesudahan imanmu bertumbuh. Jemaat yang sejati, jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat yang tumbuh imannya dalam Kristus. Maka ini carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambah kepadamu. Banyak kecewa, ya, buat kamu sakit. Saya nggak mau kecewa sekarang. Buang semua kecewa, pusing. Ya, sama jemaat juga nggak mau kecewa. Sama pekerja dia mau kecewa. Kenapa? Banyak kecewa kita jadi sakit. Ya, istri saya kan banyak kecewa sampai makan obat itu akhirnya sampai ke waktu di New York itu tukang apotek bilang ini, istri kamu nggak sakit, itu kebanyakan kasih obat penenangannya selesai kok. Akhirnya kasih obat vitamin herbal kasih penenang, akhirnya udah hilang, sembuh dia. Kecewa. Jadi kecewa sama anak, kecewa sama orang, kecewa sama gereja, kecewa sama orang pekerja, kecewa terus. Hanya sakit. Jangan kecewa. Ya. Kalau kita nggak kecewa, nggak bisa. Tapi minta Tuhan, lihat, membuka mata kita yang tertutup itu.
supaya kita tahu Tuhan itu menyertai kita. Nah, saudara-saudara, yang terakhir adalah ayat 26. Mari kita baca bersama-sama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagiku tetap Allah selamanya. Nah, jadi kedagingan kita dihabiskan. Maka Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 13. Mari kita baca. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Terus dia jelas sekali. Jika kamu tetap hidup dalam kedagingmu, kamu akan mati. Mati kecewa, mati kering, mati sebarang guru. Maka jika kamu matikan perbuatan-perbuatan dari dagingmu, kamu akan hidup. Maka firman itu akan bawa hidup kamu. Firman akan bawa hidup kamu. Ya. Itu saya percaya betul, firman yang bawa hidup kita. Hari ini saya bisa hidup karena firman. Kalau saya hidup karena orang, waduh, saya kecewa banget. Saya akan jadi mafia. Benar. Saya bisa bertobat karena firman. Saya bisa jadi pendeta karena firman, bukan karena ngomongan. Bukan. Kita bisa lebih mementingkan Tuhan daripada kerjaan, itu karena Tuhan. Kenapa? Karena firman. Maka kalau kita makin dekat dengan Tuhan, artinya makin banyak belajar firman Tuhan, makin dekat dengan persekutuan dengan orang-orang yang benar, ada orang-orang yang mau belajar benar, bukan benar. Memang kecil karena dunia karena benar. Mau belajar benar, maka kita tersaling satu hubungan, pengaruh, komunikasi, bahasa, sehingga kita akan dikuatkan dengan kebenaran itu. Dan kita nggak usah dengan semua manusia. Sekali lagi, saya sebelum tutup khotbah ini, ibu-ibu, saya pesankan banyak baca firman Tuhan daripada banyak iklan. Ibu-ibu, saya harap lebih banyak baca firman Tuhan daripada dia iklan. Gak ada lah iklan. Ketika kamu digosok terus, beli ini, beli ini, beli ini, beli itu. Betul gak sini? Ya, betul gak? Kamu lihat iklan atau lihat firman Tuhan? Nah, betul. Laki-laki lihat firman Tuhan. Kok lihat iklan terus? Ya. Kalau iklan-iklan itu jangan banyak lihat. Lihat, lampu pakai obat ini langsung berkilau. Nah, contohnya, you pakai deh. Dasar lampu kamu keriting tuh pakai deh. Nggak bisa berkilau. Ya, apa? Merek itu tertentu hitam-hitam gitu kan. Nggak bisa. Ya. Saudara, lihat firman Tuhan, membawa hidup kamu bersukacita, melepaskan kekecewaan yang kamu tidak merasai. Kecewaan tidak merasai akan terbuang. Jangan-jangan sekarang kamu kecewa suami kamu. Ayo tanya diri kamu. Cuma kamu gak mau ngomong. Suami kamu tukang pembohong, sudah baik janji gak pernah. Jangan-jangan kamu kecewa istri kamu. Jangan-jangan. Jangan-jangan kamu kecewa sama anak kamu. Jangan-jangan kecewa sama saya. Iya, bisa. Kamu ya aja. Ngomong kikong. Bisa aja kamu sini. Ya. Tapi dalam hati kamu banyak ngomong dan tahu aku janji orang cak jempol. Kalau ngomong kata apa itu? Kau tetap kecewa tahu nggak? Kau ngomong lagi. Allah udah amin aja besok aku balik. Gitu katanya. Saya nggak tahu apa yang mau pikirkan. Tobat. Ya, kata Rasul, ya, matikan tubuhmu. Matikan tubuh sehingga Roh Kudus akan pimpinmu. Bawa kamu dalam kebenaran sehingga kamu bisa mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambah kebenaran. Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari kita berdoa. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu kepada semua umat-Mu. Kekecewaan yang menimbulkan kami jauh dari Tuhan. Kekecewaan dalam hati kita yang banyak hal yang kami mintakan tidak tercapai. Sebagai manusia yang bertumbuh dalam diri daging kita, maka kita berusaha terus mempersekutuan dengan Tuhan dengan menerima firman-Nya. Karena Tuhan memberikan kemampuan kita pikiran, Tuhan memberi kemampuan kita akal yang sehat untuk menerima semua kemampuan firman dan kebenaran yang tertanam dalam hidup kita.
supaya kita bisa menjauhkan atau kita diberi kekuatan untuk menghadapi kekecewaan ini. Pimpin semua jemaatmu oleh kasih sayang Tuhan yang berlimpah dan berkat Tuhan yang menyertai jemaatmu, sehingga jemaatmu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin mereka intim dengan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang telah menyertai kita. Kita sebagai manusia sangat normal bisa sedih, bisa emosi, bisa marah, karena banyak keinginan yang kita inginkan tidak tercapai. Seperti apa yang dikatakan Yakobus 4 ayat 1. Kenapa terjadi pertengkaran? Karena keinginan yang tidak tercapai, hawa nafsu yang begitu membara. Ya Tuhan, bukan kita tidak mendekat dengan Tuhan, bukan kita tidak beribadah, tapi kebuka hati kami untuk menerima firman Tuhan yang kita minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan beri kekuatan kami supaya kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, terus membawa kita hidup lebih baik daripada hari sebelumnya. Pimpin kami semuanya untuk menjalankan hidup kita sesuai firman Tuhan, supaya kita taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Pimpin kita semua dan berkati umat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.